Kita akan ulas secara mendalam strategi fiskal pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah masih adanya ancaman perlambatan ekonomi global. Dan untuk itu saat ini telah hadir bersama kami di CNBC Indonesia Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Swah Hasil Nazar. Apa kabar Pak Swah? Baik, selamat pagi. Terima kasih banyak. Semua ya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNBC. Pak, sebenarnya seperti apa peluang dan tantangan ekonomi di Indonesia di tahun ini di 2023 dan juga kita berusaha untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapi di tahun lalu di 2022. Ya. Kalau kita lihat refleksi dari tahun lalu 2022, apa yang terjadi di 2023 ini udah setengah tahun ya. Tahun 2022 itu to refresh our memory, Februari tiba-tiba perang Rusia dan Ukraina. Jadi geopolitiknya langsung bergerak dengan sangat cepat, tensinya meningkat. Februari. Nah, kemudian muncul dalam bentuk harga-harga komoditas yang langsung naik dengan sangat cepat. Pandeminya agak terkontrol, COVID-nya agak terkontrol dan akhirnya dinyatakan pandeminya selesai awal tahun ini ya. Kemarin Indonesia juga baru kemarin menyatakan selesai pandemi. Jadi recovery sebenarnya sudah mulai dari tahun lalu. Tapi kemudian harga-harga meningkat dengan cepat. Setelah itu sekarang kita lihat turun, jadi balik ke normalisasi. Kondisi ekonominya bergerak, harga-harga normalisasi, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya menjadi seperti ada perlambatan. Pertumbuhan ekonomi dunia sendiri tahun ini diperkirakan akan lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau estimasi 2024 sepertinya akan ada peningkatan 2024 sedikit. Tapi kita belum tahu nih, karena kondisi ekonomi di belahan dunia yang lain, Amerika tumbuh, tetapi inflasinya masih dan sepertinya The Fed masih memikirkan untuk meningkatkan suku bunga. Mana lagi Eropa juga belum. Masih beberapa perekonomian besarnya bahkan negatif growth, bahkan Bank Sentral Eropa mengatakan masih cukup hawkish untuk menaikkan suku bunga. Tiongkok belum sepenuhnya recover. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka dinamika ekonomi globalnya ini masih akan sangat tinggi. Nah, dengan begitu kita lihat bagaimana mempengaruhi Indonesia. Selama 3 tahun ini neraca perdagangan kita surplus terus. Ekspor kita nilainya bagus dan pertumbuhannya bagus. Tapi kita lihat mulai mereda, mulai menurun, jadi kita mulai cautious. Kita negara berkembang biasanya itu memang impornya lebih besar. Kalau kita menuju normalisasi seperti itu akan seperti apa situasinya? Ini cautious yang mesti kita persiapkan. Kita juga melihat bahwa kalau suku bunga di berbagai belahan bumi itu meningkat, seperti apa akan menarik modal global itu bergerak seperti apa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat tahun ini kita sih cukup comfortable dengan incoming flow di pasar saham, di pasar modal kita, juga di pasar obligasi kita. Nah, jadi situasi dunianya masih cukup uncertain, tapi kita perlu mempersiapkan perekonomian domestik kita, itu bottom line-nya. Baik. Jadi tetap perlu mempersiapkan ekonomi domestik dan di satu sisi tetap ada cautious-nya ya Pak ya dalam hal ini, walaupun di satu sisi juga karena pemulihan ekonomi, strong recovery, harus ada sisi optimism menuju tahun-tahun berikutnya. Pak, tadi kan Anda juga menyebut mengenai kondisi ekonomi global yang masih begitu uncertain. Nah, dengan adanya era suku bunga tinggi akibat untuk men-tackle inflasi yang tinggi tadi karena global supply chain yang terganggu dari tahun 2022, kita ketahui era suku bunga tinggi ini nanti akan ada skenario-skenario yang muncul, soft landing skenario, mungkin resesi yang terjadi di Amerika Serikat, ancaman-ancaman resesi di Eropa pula, Pak, dengan era suku bunga tinggi yang masih belum berakhir, belum lagi juga di China sendiri ada perlambatan ekonomi yang belum teridus dengan adanya zero COVID policy ini belum kelihatan sampai sekarang. Nah, risiko dari perlambatan ekonomi global ini sebenarnya dampaknya ke Indonesia seperti apa dan bagaimana juga antisipasi dari perekonomian Indonesia, bagaimana? Kita perlu lihat
kita lihat lagi ya struktur ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat PDB kita masih tetap mayoritas adalah dari konsumsi. Jadi kita mesti dorong konsumsi. Ya. Karena itu kita selalu mengatakan, ayo kita bantu masyarakat supaya bisa melakukan konsumsi yang lebih berkualitas, lebih tinggi. Konsumsi yang berkualitas ya lebih tinggi tuh kita ingin. Tapi bukan hanya lebih tinggi, kita maunya masyarakat konsumsi barang dalam negeri. Jadi supaya dia produksi dalam negerinya bergulir, meningkat, menciptakan multiplier di dalam negeri yang lebih kuat. Ini konsumsi dalam negeri, produksi dalam negeri menjadi kunci. Ya, makanya beberapa saat terakhir agak ramai cerita mengenai hilirisasi di dalam negeri. Itu adalah bagian dari kita ingin membuat supaya perekonomian domestik kita itu menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Dan ini diinginkan oleh semua negara, penciptaan nilai tambah yang lebih besar ini. Sehingga kita bisa menciptakan multiplier yang lebih besar, income yang lebih tinggi untuk masyarakat. Nah, di dunia internasional, semua berlomba-lomba melakukan ini. Inflation Reduction Act-nya Amerika. Itu juga menginginkan supaya kegiatan ekonomi Amerikanya tuh meningkat. Jadi memang akan ada geopolitik yang baru. Mungkin juga nanti akan dia bercampur dengan bukan hanya di ekonomi tapi juga di sisi produksi, terutama dari geopolitik mengenai ekonomi hijau. Bagaimana green economy itu lalu kemudian nanti perlu didorong, tiap negara ingin menciptakan green economy yang lebih sustainable. Kalau belakangan kita bicara mengenai hilirisasi sumber daya mineral kita, itu adalah bagian dari kita mendorong green economy kita juga. Jadi green economy itu bukan hanya sekedar pembangkit listrik batu bara, tapi juga sumber daya mineral kita yang luar biasa itu yang ingin kita olah menjadi nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Ya, itu dia nilai tambah lebih besar dalam negeri dengan consumption domestik dan juga ekonomi hijau. Itu tadi ya. Jadi di antara challenge ternyata ada opportunity itu untuk tetap mempertahankan resiliensi ekonomi Indonesia. Nah, di satu sisi Pak, sebenarnya jika kita berusaha mengevaluasi kinerja dari perekonomian Indonesia compared to other peer countries, sebenarnya Indonesia masih cukup outstanding. Kemarin pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, inflasi terjaga, neraca dagang surplus lebih dari 36 bulan. Sebenarnya seperti apa evaluasi daya tahan dan resiliensi ekonomi Indonesia mungkin dibandingkan dengan peer countries lainnya? Itu dia kondisi fundamental makro kita ya. Pertumbuhan ekonomi kita 5%-an. Kita juga berharap tahun ini akan tetap di sekitar 5%. Kalau negara-negara, ya Amerika kita tahu masih positif tapi agak menurun. Jerman sudah mulai negatif, negara-negara Eropa, Inggris juga kelihatan seperti itu. Tiongkok positif. Namun belum kembali ke, nah kita lihat ke domestiknya. Domestiknya tadi sudah saya katakan ya inflasinya baik, inflasi terkontrol, bahkan angka rilis inflasi yang kemarin bukan hanya headline inflation-nya yang terjaga, tapi juga core inflation-nya juga mengalami moderasi, itu baik. Meskipun mesti kita waspadai terus gerak masyarakat, PMI manufaktur kita meningkat, ekspansif, meningkat dari 50,3 bulan lalu udah meningkat 52 lagi, 52. Jadi itu adalah ada confidence di dalam industri manufaktur kita. Kalau kita lihat confidence mengenai konsumsi juga trennya positif. Konsumsi semen juga kelihatan ada peningkatan, listrik juga ada peningkatan. Jadi kita lihat fundamental kita baik. Kalau di perbankan pertumbuhan kredit kita terjaga, dia menuju normalisasi 8%-an, 9%, dan kita berharap bisa lebih tinggi lagi. Jadi proses dalam negeri kita lihat ini jalan, cukup resilient perekonomiannya, dengan harapan nanti ujungnya pertumbuhan ekonomi kita di angka sekitar 5% lebih. Ini yang kita mesti jaga nih, sepanjang tahun sampai dengan akhir tahun. Nah, APBN tentu akan terus menjaga. Karena kita lihat bahwa konsumsi menjadi penting, maka APBN untuk rakyat yang biasanya tiap bulan itu kita munculkan,
apa saja pengeluaran-pengeluaran APBN untuk perlindungan sosial, untuk bantuan sosial, untuk infrastruktur, untuk membangun berbagai macam pendidikan, kesehatan, beserta manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, itu akan terus kita jalankan dan kita komunikasikan. APBN untuk rakyat dan untuk menjaga pemulihan ekonomi, momentum ini untuk jaga sebaik-baiknya. Nah Pak, mungkin kita akan beralih ke isu lainnya. Kita tahu semester 1 2023 ini sempat juga hangat diperbincangkan mengenai sejumlah kasus, Pak, yang memang menjerat para pejabat di lembaga pemerintahan. Mungkin kita ingin mendengar langsung dari Pak Swahasil seperti apa sebenarnya efek dan sentimen yang timbul dari kasus yang sempat terjadi di semester 1 kemarin, dan seperti apa sebenarnya pula efeknya ini terhadap kinerja belanja pemerintah. Apakah ini memicu kehati-hatian tersendiri dalam belanja pemerintah? Bagaimana Pak sebenarnya? Jadi APBN itu kan anggaran pendapatan belanja negara, itu adalah kita mengelola uang rakyat. Jadi negara mengumpulkan pendapatan dari rakyatnya. Lalu kemudian negara diberi mandat untuk mengeluarkan, membelanjakan itu dengan tata kelola yang baik. Nah, itulah ada sisi penerimaannya, ada sisi belanjanya. Betul. Nah, di sisi penerimaan ada pajak, ada penerimaan negara bukan pajak, ada kepabeanan dan cukai, itu kita combine. Dan itu adalah bentuk mandat dari rakyat sebenarnya. Kami bayar, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian negara menggunakan itu. Pemerintah diberi arahan untuk menjalankan APBN dengan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini cara kita bernegara. Nah, karena itu belanja negara ketika dia dijalankan, dibelanjakan, ya harus mengikuti tata kelola yang baik. Dan kita berharap bahwa seluruh tata kelola itu dijaga. Dan tentu ini harapan dari pemerintah, harapan dari negara, dan pasti harapan dari masyarakat. Menjaga tata kelola dari belanja negara. Diawasi, dilakukan audit, dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini cara kita bernegara mengelola APBN. Karena itu saya sebenarnya memang sangat ingin seluruh belanja APBN itu ya dikelola dengan baik. Ada tata kelolanya, sudah ada rambu-rambunya, cara melakukan penganggarannya, cara melakukan belanjanya, cara merealisasikannya dengan standar-standar, ada standar governance dan ada KPI kinerjanya. Jadi output dari belanja negara itu ya harus terukur. Nah, disinilah kita ingin memastikan dengan seluruh tata kelola penganggaran, tata kelola belanjanya sendiri, tata kelola dari audit, pemeriksaan dan pengawasannya berjalan dengan baik. Tata kelola yang komprehensif harus untuk APBN ya Pak ya. Jadi sesuai juga untuk mencapai tujuan dari APBN itu sendiri. Karena APBN itu ya uangnya rakyat. Dia bukan uang siapa-siapa, dia uangnya rakyat yang dibayarkan, yang dikumpulkan supaya negara kemudian bisa melengkapi rakyatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Baik, dari rakyat untuk rakyat. Dari ya, Pak. rakyat. Baik, terima kasih banyak Pak. Dialog kita semakin menarik, namun harus kita lanjutkan usai jeda, dan dialog bersama Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Swahasil Nazar, akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Economic Update 2023.